Dian berjualan sambil ya berorientasi kayak gitu. Kalau lagi nggak ada penumpangnya Dian bisa anter kayak gitu. Karena kan anak Dian 7. Sebagai seorang ibu ya, mother of 7, yang pasti sih Dian kepengennya sih anak-anak tuh ya bisa tumbuh berkembang dengan baik gitu ya. Maksudnya Dian ini kan benar-benar mengasuh sendirian, menjadi kepala rumah tangga. Dian sih selalu bersyukur ya dititipin anak-anak ini gitu, dan nggak pernah sedikit pun ya Dian tuh merasa bahwa aduh gimana ya gue kasih makannya, aduh gimana, nggak ada. I never worry gitu ya kalau untuk masalah itu. Kita itu kalau di taksi ini, di perusahaan taksi ini, kalau misalnya hari kerjanya itu bagus, dia rajin sesuai dengan target gitu ya, itu ada bonusnya. Kalau misalnya di pencapaian target bulanannya itu dia bisa mencapai targetnya itu, nah itu juga ada bonusnya lagi, gede juga itu gede gitu. juga ya. Terus juga kayak hari raya, terus akhir tahun, end of the year tuh kemarin dia dapat. Jadi dia dapat itu, terus dapat end of the year juga gitu. Seneng nih gitu. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Hari ini kita kedatangan sebuah profesi yang ada di sekitar kita. Tapi spesialnya beliau adalah seorang driver perempuan. Kita sambut saja Dian Puspasari. Halo. Halo Bapak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Siap berbagi dengan audiens kita? Siap. Oke. Ini saya perkenalkan, tadi beliau adalah driver taksi full time berarti ya? Iya, full time. Dari Bluebird. Iya. Di tengah mungkin sekarang teman-teman berpikir bahwa banyak kok driver taksi online, tapi Betul. kebanyakan bukan full time. Iya. Kadang-kadang menyambi sambil kerjaan dan sebagainya ya, seperti itu. Dan beliau ini adalah full time driver taksi Bluebird. Oke, kita mulai saja diskusi yang luar biasa ini. Silakan kalau mau ganti. Saking semangatnya saya lupa mempersilahkan beliau untuk ganti baju dulu, ganti kostum. Nah, tapi sekarang sudah berbeda tampilannya. Walaupun tadi profesinya sudah saya perkenalkan di depan, pasti kita akan bongkar nih seperti apa sih suka dukanya, dan bagaimana beliau bisa memanage semua waktunya dengan kesibukan di rumah, terutama rumah tangganya. Siap? Mbak Dian? Mbak Dian, sebenarnya sejak kapan sih jadi driver taksi full time nih? Kalau jadi taksinya sih, drivernya itu di 2024 pertengahan. Itu. Jadi sebelumnya kan Dian hanya sebagai ibu rumah tangga aja. Kemudian pasca suami Dian udah pass away gitu kan. Jadi Dian harus memikirkan gimana caranya bertahan hidup bersama anak-anak. Nah, jadi Dian awalnya itu berbisnis aja gitu. Cuman kan bisnis kuliner tuh kan up and down ya gitu. Kebetulan kehabisan modal nih gitu. Terus mikir aduh gimana ya, harus cepet-cepet gitu. Terus Dian juga ada usaha kayak beauty thing gitu, seperti nail art kayak gitu. Oh gitu, oke. Terus make up. Nah itu kan harus sewa ruko-ruko gitu. Biasanya Dian sewa ruko, terus nanti depannya Dian jual makanan kayak gitu. Nah tapi karena gak bisa perpanjang lagi rukonya, jadi udah deh Dian cari uangnya tuh ini aja, cari yang mobile gitu. Nah dari sekian banyak pekerjaan yang bisa dipilih oleh Mbak Dian nih ya, kenapa akhirnya driver taksi? Kan sebenarnya banyak ya, dari mulai SPG di mall sampai dengan bekerja kantoran, sampai dengan mungkin freelance gitu. Kenapa akhirnya memilih jalur jadi driver taksi full time nih? Karena kalau jadi driver itu kan bisa mobile ya gitu. Maksudnya bisa ngelewatin rumah kayak gitu. Terus bisa belanja ke pasar kan. Dian kan juga masih jualan sampai sekarang gitu. Jadi ada hari dimana kayak parenting days gitu, kayak market day buat Dian sama anak-anak. Nah itu Dian berjualan sambil ya berorientasi gitu. Jadi Dian misalnya ada barang dagangan itu biasanya Dian bisa sambil lewat-lewat kayak gitu. Kalau lagi nggak ada penumpangnya Dian bisa anter kayak gitu. Oke, jadi full time-nya
driver taksi, kemudian ada sampingan yang lain ya? Ada sampingan yang lain. Karena kan anak Dian 7 7 kids. Oke. Ada yang kembar apa? Enggak sih, cuman jedanya 1 tahun 1 tahun. Oh gitu. 7 orang ya? 7 orang tuh tertua itu usia 15 tahun. 15 tahun, 14, 13, 11, 9 tahun, 7 tahun, last one itu 5 tahun. Ada yang 5 tahun. Oke. Kalau sedang istilah teman-teman dari driver itu orientasi ya? Iya, orientasi. Atau sedang narik gitu ya. Mereka siapa yang nungguin? Di rumah aja. Jadi di rumah. Ya, mereka, karena ada yang besar tadi ya? Iya, ada yang besar tadi gitu. Jadi benar-benar mereka kerjasama, jagain kakak beradik tuh biasanya mereka kerjasama gitu. Ya bagus juga sih Pak. Jadi dari kecil itu dibiasakan anak-anak itu untuk bekerja sama, kemudian mereka itu kan nanti akan kita tinggalin juga ya gitu. Jadi adik kakak tuh emang harus support each other. Oke. Maaf nih Mbak Dian, mereka tuh kerjasama mulai umur berapa? Yang paling besar ya? Yang paling besar umur ya. Berapa? Jadi kan dari dulu dia nggak pakai neni ya. Dari dulu. Oke. Jadi kalau dulu sih pernah, cuman ya on off gitulah, bukan yang neni yang bener-bener. Ya harian ya, datang ke rumah gitu ya. Kayak gitu. Karena kan jumlah anak banyak, kebutuhannya banyak, kemudian harus berbagi-bagi maksudnya bulanannya kayak gitu. Jadi sudahlah akhirnya Dian karena udah terbiasa mengerjakan sendiri, jadi Dian di situ anak-anak tuh sudah biasa melihat gitu. Pagi apa yang Dian kerjakan gitu. Ya children see, children do. Jadi mereka sudah terbiasa melihat kayak habis makan dicuci piringnya. Sudah gitu. Sudah dibiasakan itu. Dari kecil. Dari kecil ya. Jadi habis mandi, masih suami masih ada pun udah terbiasa melihat itu ya dan melakukan. Sudah terbiasa dengan habis dicuci pakaiannya dijemur, nanti kalau diangkat dilipet, terus dirapihin, disusun sesuai warnanya kayak gitu. Itu udah Dian biasain kayak gitu. Oke. Saya tertarik tadi ada market day itu apa sih? Market days. Jadi anak Dian itu yang nomor 1 tuh hobinya cooking. Masak-masak gitu. Dari kecil tuh kayak suka aja gitu bantuin di dapur apa gitu ya. Terus lama-lama dia tuh suka coba-coba bikin kue-kue gitu. Setiap ada tepung, telur pasti jadiin apa. Nah terus Dian arahkan aja gitu. Jadi Dian bikin satu resep tahu gitu kan. Nah tahu itu ada fillingnya itu kayak daging. Nah itu pertamanya sih Dian yang ngajarin gitu. Lama-lama dia fluently gitu bisa. Akhirnya Dian ajak ke pasar, coba kamu Dian kenalin produsen-produsen yang yang memproduksi tahunya itu langsung dari pabriknya itu. Terus Dian kenalin, Dian kasih tahu berapa per piece-nya dan kalau satu resep itu jadinya berapa piece itu. Dari situ langsung tuh. Umur berapa mulai dikenalkan seperti itu? Dari umur 12, sekarang udah 15 tahun. Oh gitu. Jadi dia udah punya income sendiri di hari Rabu itu, di hari Kamis gitu. Jadi dia setiap hari Rabu open PO, kalau Kamis tuh bagian pengiriman, pembuatannya di hari Kamis. Gitu. Nah, dari subuh itu Mbak Aya ini udah bangun pagi-pagi, udah langsung dia nggak mau terlambat, karena bagi dia kalau ke pasar terlambat tuh dia akan bersaingan dengan pedagang-pedagang yang lain gitu. Jadi dia begitu selesai sholat maghrib, ayo dong Bunda, ayo antar aku ke pasar gitu. Karena dia udah tahu nih cara memanage dirinya. Kalau telat aja, dia akan kayak bad day gitu. Oh sampai seperti itu ya? Dia bilang, aku bad day deh Bunda hari ini gini. Aku bilang ya nggak apa-apa, bad day but not bad life. Aku bilang nggak masalah, itu biasa gitu. Dan setiap ada masalah itu buat Dian itu challenge banget gitu. Kalau mendapatkan sesuatu yang mulus-mulus saja kan enak. Nah ketika kita mendapatkan masalah itu yang kayak seru gitu, challenge. Di sana di tempatnya. Ini calon pengusaha nih kayaknya luar biasa ya. Mudah-mudahan amin kan dong. Amin banget sih. 7 orang kerja sama gitu ya. Kerjasama. Bahu-membahu ini. Saya 3 orang aja kayaknya. Mudah-mudahan dari dulu. Kadang ada sensitifnya mungkin ya, tapi bisa di ini ya, dikondisikan gitu ya. Luar biasa. Biasa itu. Kayak dari kehidupan itu kayaknya biasa ya kita komunikasi gitu. Kita sama orang tua aja komunikasinya atau sama saudara kita aja kadang kurang gitu. Belum tentu bagus. Tentu bagus. Jadi menurut saya tuh anak itu adalah guru buat Dian gitu. Kenapa dia bilang mereka tuh seperti guru ya? Karena dia banyak belajar gitu loh. Belajar toleransi gitu. Jadi sebelum kita mencontohkan kebaikan kan kita harus memberi contoh dulu mau
anak-anak kita kayak gitu, kita harus menjadi contohnya dulu kan gitu. Nah ini adalah kesempatan buat Dian mengupgrade diri Dian sendiri, kemudian juga sambil belajar juga dengan anak-anak. Tentunya tidak mudah ya membesarkan 7 orang putra putri, berarti ada cowok juga ya, putra putri sendirian dengan harus masih bekerja. Untungnya tadi ya anugerah Allah juga ya, artinya anak-anaknya bisa kerjasama, mengerti kondisi ibunya gitu. Pertanyaan saya gini Mbak Dian, sampai kapan rencananya menjadi full time taxi driver? Oke, kalau jadi pengemudi sendiri sih Dian enjoy ya, happy banget sih kerja di sini. Dian tuh ngerasa kayak keluarga di sini, kayak ngerasa seneng aja gitu. Jadi sesama pengemudi yang lain maksudnya. Jadi Dian suka sapa-sapa pengemudi yang lain gitu kan. Kadang orang pikir nanti digodain, justru mereka suka sungkan sama Dian. Justru mereka baik sih, dilindungin banget Dian tuh gitu. Dian rasa nyaman aja kerja di sini gitu, dan ya seneng aja sih gitu. Kalau untuk jadi driver ya gimana ya? Ya karena Dian itu hobi nyetir juga gitu kan. Jadi kayak ya seru-seru aja sih gitu. Sejauh ini sih masih enjoy. Kalau yang perempuan di perusahaan tempat bekerja ini masih banyak yang driver atau pengemudi? Banyak sih Pak. Sekarang malah justru banyak lady driver ya. Oh gitu. Iya. Porsinya lebih banyak malah sekarang ya. Iya nggak lebih banyak daripada laki-laki sih. Gitu. Maksudnya daripada sebelumnya kan seakan ini driver ini kan pekerjaan di jalanan ya, maksudnya entah khawatir kejahatan dan sebagainya. Berarti nggak seperti itu sekarang ya? Enggak. Kalau kejahatan dan lain-lain sih insya Allah enggak ya, karena kan sebetulnya kan di perusahaan taksi ini kan juga secure banget ya gitu Pak. Kami kan juga ada kayak ada tombol-tombol untuk kami ini kalau misalnya ada emergency button, panic button untuk kayak gitu ya. Ada panic button kayak gitu-gitu, terus ada lampu yang menyala itu juga. Terus kita juga ada GPS yang langsung dengan pusat gitu kan, dan banyak lagi gitu. Tapi kalau misalnya kadang dia suka mikir gini, kenapa lady driver tuh kayak wow banget gitu ya, padahal ya mungkin karena banyaknya laki-laki sih ya, mostly gitu ya. Cuman dia suka mikir gini, itu tukang nasi goreng kan harusnya yang masak ibu-ibu, tapi kenapa yang jual laki-laki? Tukang pecel lele yang masak harusnya ibu-ibu, kenapa dia masak gitu kan gitu. Terus suka kayak kenapa dia tuh selalu disorot kayak perempuan tuh bisa apa sih gitu. Tapi menurut dia ya biasa kan kalau netizen kan suka aja komen-komen kayak aduh cantik-cantik kok jadi driver, emang nggak ada perusahaan lain gitu. Iya, emang nggak ada kerjaan lain. Iya, gitu. Emang nggak ada, kamu nggak bisa kerja di tempat lain gitu. Ya. Oh gitu ya. Ya memang persepsi masyarakat mungkin jadinya berbeda-beda ya. Betul. Ada yang menganggap bahwa ini harusnya kerjaan laki-laki. Bisa kan terlalu berat, ternyata bisa kan gitu. Bisa. Yang harusnya masak juga ternyata cowok juga banyak gitu. Banyak. Ya. Jahit. Banyak kan yang bagus-bagus juga cowok ya. Terkenal ya. Hairstylist? Iya. Potong-potong rambut cowok ya. Iya. Jadi sekarang sebenarnya kerjaan apapun ya untuk semua gender ya. Iya. Asal memang kita punya skill profesional di bidangnya ya. Iya betul. Oke, luar biasa. Nih ngomong-ngomong jadi taxi driver nih ya. Iya. Kalau filmnya keren ya, saya nonton film Korea Taxi Driver. Bukan yang kayak gitu kan ya. Itu luar biasa. Oke, Mbak Dian, boleh tahu gak sih? Apa tuh? Penghasilan ya? Ya, spill dikit dong penghasilannya berapa sih gitu. Oke. Penghasilan sih ya namanya pengemudi itu kan nggak bisa di gimana ya, tentatif lah. Gitu, oke. Sama lah kita kayak pedagang, kadang rame, kadang sepi, kadang dagangan habis semua, kadang nggak laris, sama sih. Ada gaji tetap nggak sih kalau di perusahaan gitu? Namanya bonus. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita itu kalau di taksi ini, di perusahaan taksi ini, kalau misalnya hari kerjanya itu bagus, dia rajin sesuai dengan target gitu ya, itu ada bonusnya. Oh bonus. Terlepas dari pencapaian berapa seharinya itu ada bonusnya? Ada bonusnya. Oh oke. Itu ditambah lagi, ada lagi kalau misalnya di pencapaian target bulanannya itu dia bisa mencapai targetnya itu, nah itu juga ada bonusnya lagi, gede juga itu. Gede juga ya? Terus belum lagi hari raya, sering banget dia dapat bonus hari raya, tunjangan kayak
anak-anak mau naik kelas. Nih kayak Hmm. bulan Juni nih nanti ada lagi nih lumayan gede juga. Tunjangan untuk anak-anak. Iya maksudnya Oh, oke. karena kita kan apa ya? Jadi kayak misalnya ada kayak kalau misalnya masuk hari kerja ini tercapai nanti akan bonus. Ya maksudnya bonusnya itu keluar di mana itu dibutuhkan banget pas naik-naikan kelas gitu Pas loh naikkan Pak. kelas. Jadi Aku ada biaya untuk itu gitu ya. Dian sih bilangnya ini kayak buat naik-naik kelas lah gitu. Jadi kayak ada gitu di bulan. Dia kan bulan-bulan itu kan bulan-bulan anak-anak naik kelas beli buku gitu. Betul. Mungkin buat para driver lain tuh kan butuh banget ya. Iya. Juga Dian gitu kan. Apalagi Dian kan single parents gitu kan. Terus kemudian kayak hari raya itu ada. Hari raya tuh ada tunjangan sebelum lebaran udah dibagi duitnya Pak. Udah dibagi. Jadi tidak Ada bonusnya. Tidak termasuk teman-teman yang part time jadi driver taksi online ya. Kan mereka berbeda ya. Kan mereka betul-betul lepasan ya. Kalau ini kan memang bekerja di perusahaan sebagai mitra ya. Sebagai mitra. Tapi tetap berarti tunjangan itu lengkap boleh dibilang gitu ya. Iya. Oke. Terus Luar biasa. dikasih ada tunjangan itu, terus juga kayak hari raya, terus akhir tahun, end of the year tuh kemarin dia dapat. Jadi dia dapat itu, terus dapat end of the year juga gitu. Seneng nih gitu. Ya seru aja gitu. Terus kalau lagi kayak high season gitu kan lumayan juga tuh Pak. Wah bandara tuh bisa kocar-kacir mondar-mandir gitu kan. Dari bandara kemana gitu. Oke. Terus juga banyak. Jadi sebenarnya perusahaannya sangat care ya, concern terhadap apa yang didapat oleh pengemudinya. Cukup berarti ya untuk hidup dengan tujuan ya, ini. Alhamdulillah ya. Bersyukur ya. Bersyukur. Apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya, kita emang harus bersyukur sih. Kalau kita merasa ngeluh, merasa kayak aduh, gue narik taksi sepi banget, itu susah sih. Karena kalau misal orang bilang boncos gitu, kayaknya insya Allah enggak. Ini kan perusahaan udah 53 tahun gitu loh. Enggak mungkin lah masa seumur hidup boncos terus kan enggak. Pasti kan ada high season juga, ada ramenya ya. Sama kayak kita dagang lah. Kadang rame, kadang sepi. Sama gitu. kuliner juga tadi kan naik turun. Kalau yang enggak bagus-bagus banget, enggak kuat modalnya juga enggak lama. Basi Pak. Basi dibuang. Itu dan itu dia ngerasain banget tuh. Apa sih? Jadi buat yang baru banget ini Dian juga tadi ada yang komen gitu ya. Mbak Dian tuh punya mobil kok jadi supir taksi gitu. Terus Dian jawab, loh punya mobil tapi nggak bisa beli bensinnya gimana gitu kan. Gitu. Kenapa Mbak Dian nggak jadi pengemudi online atau gitu kan. Ya karena Dian ngerasa bahwa jadi pengemudi di taksi ini, perusahaan taksi ini tuh lebih secure. Dan ibaratnya tuh kan segmen penumpangnya itu kan juga udah middle up ya gitu. Mereka rata-rata corporate dan jelas gitu loh Pak database-nya apa gitu kan. Orang milih taksi ini tuh udah pasti dia pegang duit lah gitu. Iya betul. Kan mahal juga lumayan gitu harganya kan nggak yang fixed price-nya juga lumayan gitu. Ya terus juga dia ngerasa bahwa kerja di mana aja tuh kita harus bersyukur sih. Kalau kita itu mental sih Pak, mental. Dia ngerasa kenapa sih orang-orang ini selalu menjelekkan, menjatuhkan gitu ya. Iya. Kita nggak kerja di perusahaan ini, satu perusahaannya dijelek-jelekin kayak gitu-gitu. Itu yang dan tuh ya terus atau dia masih bekerja tapi dia seperti merendahkan dirinya sendiri gitu loh sebagai Dian sudah negatif dulu ya. Iya. Gimana mau dapat yang bagus positif kan? Iya Pak, udah suuzon dulu gitu. Kadang Dian bilang dia berangkatnya jam berapa gitu. Kalau berangkatnya pagi terus insya Allah pasti dapat uang gitu. Ya harus semangat terus sih. Iya. Tadi menarik sih statementnya. Walaupun punya mobil lebih memilih kerja atau jadi mitra di perusahaan taksi yang besar. Kenapa? Cukup make sense juga sih karena saya kalau naik taksi online itu suka kadang-kadang banyak mengeluh juga tuh. Driver taksi online itu ya. Wah, boncos segala macam betul. Tapi kan sebetulnya ada pilihan ya. Kalau kita bekerja di perusahaan taksi ini, ya mobil kita juga nggak dipakai tiap hari kan. Biaya perawatan lebih ringan segala macam ya. Seperti itu. Betul. Juga kayak
kalau di sini tuh Dian kan sebagai profesi pengemudi tuh Dian hanya sebagai driver aja. Jadi begitu mobil sampai itu udah langsung ada yang nyuci, ada yang ini. Iya. Dian nggak perlu ingetin kapan ganti oli, Dian nggak perlu ngingetin kapan harus diservis, ban dan lain sebagainya itu udah ada bagian tim-timnya gitu. Jadi Dian memang profesional sebagai pengemudi. Kalau misalnya kalian kepengen menjadi pengemudi, ya menurut Dian di taksi ini oke banget gitu loh. Karena kita tuh semua udah di maintenance gitu. Ya mungkin bagi mereka yang merasa ini penghasilan dari driver online ya, entah motor atau mobil, mungkin ya salah satu pilihannya adalah ya kerja di perusahaan taksi ini gitu ya. Itu salah satu pilihan menurut saya yang bagus. Termasuk tadi saya baru tahu bahwa keamanannya itu luar biasa ya. Ada GPS, kemudian panic button atau apa gitu ya, terintegrasi. Jadi agak berbeda nih dengan kendaraan sendiri yang jadi taksi online gitu ya. Itu kan seadanya ya? Iya seadanya. Kalau ada apa-apa nggak bisa halo-halo. Kalau contoh ya, yang minggu lalu itu jadi ada mobil yang mereka itu nabrak beruntun di tol Cawang. Kemudian si Bluebird ini si taksi Dian ini paling depan. Di tengahnya itu ada sedan. Kemudian yang paling belakang ini kabur Pak. Dia yang paling parah tapi dia yang paling kabur. Nah kemudian taksi ini kan sedang membawa penumpang gitu kan. Langsung tuh Pak. Nggak lama itu kayak driver IOT itu kayak softwarenya itu hardware yang di taksi itu dia berbunyi langsung. Ibu Dian sedang berada di dalam tol Cawang ya. Jadi dia kan langsung terdeteksi titik. Karena titik kelihatan lokasi kecelakaan Pak, tahu dengan titik taksi Mbak Dian. Mana nih taksi yang terdekat yang sebentar lagi nyampe 5 menit lagi atau 3 menit lagi nyampe itu Dian. Kebetulan Dian ini berapa kali ya? Ini kali ke berapa gitu Dian sering ditelepon gini. Tolong ya Bu Dian segera dibawa maksudnya taking the customer ke taksi Dian. Kemudian setelah itu lanjutin perjalanan gitu. Nah setelah lanjut itu ya udah langsung ditelepon lagi, Ibu Dian apakah sudah bersama dengan penumpang yang tadi mengalami kecelakaan? Itu kan udah dicek aman semua. Udah terus langsung dijelaskan, Ibu Dian nanti pembayaran yang tadi itu yang dari awal penumpang itu naik itu semua free. Yang dibayar hanya ketika naik taksinya Bu Dian saja. Itu gitu. Ibaratnya goodwill dari taksi perusahaan ini gitu. Itu bagus banget sih. Jadi Dian juga ngerasa itu kan contoh-contoh kebaikan ya. Itu juga Dian terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah itu sering banget tuh kayak gitu-gitu. Jadi ada emergency itu mudah gitu loh Pak dideteksinya. Jadi pengemudi itu ya ditemenin ya. Memang walaupun tidak secara fisik ya, tapi sensor di mana-mana, ada yang monitor, kemudian ada yang calling segala macam ya. Dan kalau ada apa-apa tuh kami terutama Sri Kandi ya itu ada pembinanya. Pembina di pool masing-masing. Setiap pool tuh ada pembinanya, pembina utamanya, ada ketua regunya gitu ya, ketua-ketua timnya, leader timnya tuh ada gitu. Terus kemudian ada komunitasnya juga gitu. Ada juga yang menjadi serikat pekerjanya juga gitu. Jadi sangat dilindungi sekali gitu. Ya nggak heran tadi merasa jadi keluarga ya? Iya, jadi keluarga nyaman aja gitu. Kerja gitu ya. Iya, seru gitu. Kalau misalnya ditanya capek tapi jadi supir gitu kayak nggak jelas jamnya, Pak. Jadi tukang dagang juga nggak jelas kok. Jadi kalau jadi bos tuh menurut saya juga nggak jelas. Karena bos anak buahnya udah pulang lah, dia pusing mikirin gimana ini nutup ini supaya operasionalnya tetap jalan, tetap jalan. Jadi kayaknya sawang sinawang deh menurut aku. Orang tuh ngeliatin aja kayak enak ya kerja jadi kantoran, orang kantoran bilang enakan lo jadi ini. Rumput tetangga lebih hijau. Betul gitu. Mbak Dian ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nih, sebenarnya keinginan Mbak Dian itu dalam beberapa waktu ke depan itu seperti apa sih? Ingin jadi apa? Ingin seperti apa? Boleh share nggak? Keinginan Dian secara pribadi gitu ya, kalau untuk Dian sebagai seorang ibu ya, mother of 7, yang pasti sih Dian kepengennya sih anak-anak tuh ya bisa tumbuh berkembang dengan baik gitu ya. Maksudnya Dian ini kan benar-benar mengasuh sendirian, menjadi kepala rumah tangga, kemudian menjadi ibu rumah tangga,
merangkap gitu banyak. Tulang punggung keluarga gitu. Harapan Dian sih semoga anak-anak Dian tuh maksudnya dengan kerja yang ya maksudnya Dian nggak bisa kasih banyak apa-apa, tapi harapannya sih semoga anak-anak ini memiliki budi pekerti yang baik ya, akhlak yang baik, bisa jadi manusia yang penuh kesabaran gitu ya, penuh dengan rasa syukur gitu. Karena kan klasik lah ya Pak, orang hidup itu kan up and down itu biasa gitu. Nanti ada, nanti nggak ada, nanti bahagia, nanti sedih, itu kan biasa. Jadi harapannya Dian sih semoga anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang apa ya, memiliki akhlak yang baik lah Pak, budi pekerti yang baik, banyak sabarnya kayak gitu. Jadi kadang kan orang banyak ya sekarang itu apa-apa cepet marah gitu, salah dikit marah gitu. Nah Dian tuh berharap anak-anak tuh sabar, itu harapan Dian. Apapun keadaannya, bagaimanapun, mau senang mau susah, itu banyak sabar, banyak bersyukur, itu yang Dian harapkan. Dan memiliki budi pekerti yang baik ya gitu, akhlak yang baik, terus ya toleransi, high impact gitu ya, punya empati gitu ya sama sesama manusia lah gitu. Jadi karena itu modal sih gitu. Kalau pinter aja tapi nggak punya itu tuh kayaknya susah gitu ya. Jadi mau bangun usaha nggak sabaran atau cepat menyerah. Iya, cepat menyerah, nggak banyak syukur, ngeluh, cepet mental down gitu. Jadi ya kuncinya sih Dian pengen anak-anak itu harapannya sabar. Termasuk Dian juga sabar. Sabar, terus banyak bersyukur, banyak apa ya, berbuat baik Pak, banyak sedekah gitu ya, banyak baik gitu. Bermanfaatlah buat orang lain. Itu harapannya Dian, itu anak-anak sih, lebih ke anak-anak gitu. Iya, jadi ya sisanya sekarang anak-anak supaya berhasil ya. Iya. Budi pekerti tadi, attitude mungkin ya. Masalah skill knowledge bisa di training lah, bisa dipelajari kan gitu. Sekolah juga bisa, kapan aja kita sekolah bisa gitu kan. Tapi modalnya itu sih Pak. Untuk jadi manusia yang berguna, yang bermanfaat itu kan modalnya dia harus sabar, dengerin orang, banyak bantu orang gitu kan. Dia harus menciptakan generasi yang bagus gitu loh Pak gitu. Generasi yang gak cepet marah-marah atau down gitu, baru dapat masalah dikit langsung resign misalnya gitu kan. Nah itu kan harus banyak sabar, harus diperlihatkan bagaimana sih menjadi orang yang sabar, bagaimana sih caranya bersyukur. Nah itu dengan kepedihan kehidupan hari-hari yang sulit ini, itu bagi Dian tuh, Dian bersyukur banget gitu dengan keadaan yang sekarang ini. Karena dalam apa ya, kayak karakter anak-anak tuh jadi mudah gitu, mendidiknya gitu. Gitu. Karena anak juga kebetulan mengobservasi ya, dari jalan hidup orang tuanya yang melewati, mereka juga jadinya tahu ya. Saya pikir anugerah juga ya, punya anak yang luar biasa ya. Iya betul. Iya harus benar-benar itu tujuan sih, karena kan anak-anak titipan ya, kita dititipin gitu kan. Ada pertemuan, ada perpisahan gitu. Nah yang jadi pertanyaan tadi kan apa nih harapannya, itu harapannya ketika nanti kita tinggalkan itu, kita meninggalkan dengan akhlak kebaikan. Anaknya tuh baik, akhlaknya baik, penyabar, penuh rasa syukur, selalu berbagi, bermanfaat, itu harapan Dian. Yang ditinggalkan kan itu ya, anak soleh, soleha yang mendoakan orang tuanya. Itu yang mengalir terus ya. Ilmu bermanfaat. Pahala ilmu bermanfaat sama amal jariah ya. Oke, luar biasa sekali. Tapi bicara mengenai persaingan taksi, yang perusahaan taksi dan taksi online ini cukup berpengaruh gak sih terhadap pendapatan? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak ada yang kayak terus jadi sepi banget, enggak sih. Enggak ya. Kalau Mbak Dian biasanya ngambil di jalan atau memang by booking biasanya? Kalau Dian ada dari aplikasi. Karena udah gabung juga ya dengan platform ya. Oke. Platform dari yang lainnya juga ada. Terus kemudian biasanya street hailing, itu orang yang melambai di pinggir jalan. Oh itu ya, street masuk hailing, juga ya. Itu termasuk. Juga adanya sosial media itu sangat membantu sih. Jadi ya kita harus kerja keras juga, kerja cerdas ya gitu. Artinya dia menggunakan sosial media ini untuk juga siapa nih yang mau order, bisa lo WhatsApp Dian gitu. Cuman ya nggak boleh kayak
on the spot gitu, mungkin 1 hour before make gitu. appointmentnya. Ya kalau kebetulan gitu. ada dekat dan bisa mungkin nggak apa-apa bisa ya. Atau mereka misalnya Mbak hari ini tanggal sekian, jam sekian, tujuan kesekian, dijemput di sini gitu-gitu. Ya dia kasih formnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia ke WhatsApp itu tersambung nanti ada sudah ada form. Otomatis kapan gitu. Isi form gitu juga. Kalau misalnya dia ada tiket penerbangan suka difotoin juga, tapi mungkin barcode-nya di blur. Terus juga yang kayak kasih identitas. Kalau yang biasanya yang cowok-cowok gitu kan dia harus secure juga gitu. Biasanya dia koordinasi dengan pembina gitu. Pak nih ada yang mau ini gimana nih nanti dicek gitu. Oh ini real kok, nggak hoax gitu. Seperti itu gitu. ya. Jadi ya banyak sih gitu. Juga kalau untuk tadi pertanyaan kayak misalnya adanya taksi-taksi lain online, atau taksi baru gitu, itu nggak masalah sih. Karena kan berkompetisi itu bagus ya. Iya, gitu. apalagi perusahaannya brandnya kan udah kuat juga ya. Udah lama juga gitu ya. Dia kan dulunya juga banyak taksi-taksi. Rajanya satu-satunya yang besar banget. Kompetisi juga kan zaman dulunya malah. Banyak puluhan malah ya. Brand taksi. Gitu. Jadi perusahaan ini udah terbiasa gitu. Dan kita tidak yang kayak terus musuhin itu enggak sih. Kalau pool taksi daerah mana berarti? Dia di Bintaro. Ada yang seperti ini nggak? Kadang-kadang saya suka cari juga kadang-kadang ini. Boleh nggak sih saya langganan anak saya bolak-balik sekolah gitu ya? Ada yang kayak gitu ya? Boleh. Sekitar Bintaro berarti kalau pagi ya? Pagi gitu, nganter-nganter gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu ya udah kita komitmen nganterin gitu kan gitu. Kalau Dian sih lebih enjoy aja sih. Kalau misalnya ada yang booking-booking gitu boleh gitu. Kalau deket dan emang terjangkau waktunya boleh gitu. Karena kan taksi kan kadang-kadang kami pagi-pagi udah kayak Dian gitu, pagi-pagi dari bandara udah kemana gitu kan. Gitu. Nggak tentu ya rutenya ya. Random gitu ya. Random. Berarti kan ya kalau lebih pagi ya mungkin rezekinya ya tadi. Kalau bangun siang apa yang didapat ya? Udah betul. Sisa misalnya. Kalau bangun pagi kan rezekinya mungkin ditambah atau memang kita menjemput orang-orang yang kesibukannya pagi. Bangun pagi itu bagus banget sih. Nggak tahu ya kalau dari sisi kesehatan gitu, Dian kan juga cuman hanya menerapkan sih gitu, nggak tahu tentang ilmu kayak kesehatannya banget. Dia hanya saja sebagai seorang ibu menerapkan bangun pagi dan di pagi hari itu berkegiatan. Ke anak-anak juga sama. Ke anak-anak. Jadi kayak Dian mau nyuruh anak-anak bangun pagi, tapi Diannya bangun siang, nggak bisa. Nggak bisa jadi contoh tadi. Nggak bisa. Kalau misalnya ada orang tuh bilang, aduh kamu kenapa sih kalau bangun siang susah gini gitu. Ya kita jadi ibu itu harus gimana ya, setiap hari mengingatkan tuh setiap hari, nggak bisa tuh hari ini doang diingatkan, besok nggak bisa. Setiap hari tuh kita harus, ayo nak bangun pagi nak, tuh kasih semangat. Nanti kalau misalnya kamu bangun pagi, terus ini nanti bunda beliin ini, nanti ada rewardnya ya, menarik buat mereka. Iya, terus kan mereka kan juga suka menghafal Al-Quran gitu ya, hafalan-hafalan gitu. Anak-anak itu kan bagus ya dikasih hafalan-hafalan dari kecil tuh kan. Ada yang bilang seperti mengukir di atas batu kalau masih kecil gitu. Jadi teringat terus gitu. Tapi kalau sudah tua itu kan seperti mengukir di atas air gitu, gampang lupa. Jadi ya itu kesempatan itu gitu. Dian ini ke anak-anak gitu, kayak belajar apa kayak gitu. Ya Dian nggak sempurna ya, maksudnya nggak bisa semuanya itu Dian handle, tapi ya sedikit-sedikit Dian terus belajar, terus semangat, optimis gitu, bisa gitu. Anak-anak pasti bisa, insya Allah kayak gitu. Walaupun sendiri rezeki ada yang ngatur ya. Kalau bangun siang ya ada ungkapan bilang ya dipatok ayam rezekinya, gitu. Mbak Dian, kalau arti rezeki bagi Mbak Dian itu apa sih? Rezeki itu apakah selalu uang atau gimana? Oh enggak. Rezeki itu ya ini tadi, ketemu Bapak rezeki. Buat saya rezeki banget. Thank you. Sama-sama. Terima kasih. Jadi sehat, itu paling penting, sehat sih. Gitu. Kita mau dapatnya keuntungan 50.000, 75.000 atau 1 juta atau 50 juta, itu semua rezeki gitu loh. Terus kita mau dalam keadaan apapun tuh kesehatan tuh nomor 1 gitu. Sehat, terus bisa ketemu orang-orang baik gitu ya. Itu rezeki. Terus banyak lah Pak gitu. Kayak contoh dikasih anak-anak gitu, terus kemudian dikasih
banyak kemudahan itu juga menurut Dian rezeki ya. Gitu. Anak-anak yang nurut soleh, bekerja sama, iya, tidak merepotkan orang tua. Iya itu luar rezeki biasa banget sih, luar rezeki biasa gitu. Jadi ada yang nanya, Mbak Dian anak-anak tidurnya jam berapa? Jadi kalau anak-anak itu ya Pak, Masya Allah kalau dia tuh udah denger azan, mereka tuh langsung segera berwudu seperti gitu, ya? ambil wudu gitu ya, langsung cepet-cepet sholat kayak gitu. Itu tuh buat dia rezeki banget ya gitu. Karena mereka tuh kalau pergi kemana-mana tuh resah gitu. Udah azan belum Bunda? Gitu ya? Iya. Ada hutang rasa kurang. Udah azan belum gitu? Mau dipanggil sama TV ini, TV itu, gitu ya kan suka diundang tuh anak-anaknya boleh ikut gitu kan. Udah azan belum gitu? Kayak resah gitu Pak, gitu. Terus itu yang dia bersyukur banget rezeki. Terus kemudian kan dia selalu kayak mengamalkan amalan-amalan yang misalnya kayak membaca Quran atau berzikir. Nah itu mereka tuh nyontoh gitu loh. Itu kayak dia bersyukur banget, tuh rezeki sih. Itu rezeki banget. Dan itu tidak ternilai ya? Ya dan itu nggak pakai disuruh Pak. Kalau orang kan disuruh-suruh gitu kan. Ini nggak pakai disuruh gitu. Jadi terus kayak mereka banyak lah Pak, kayak sholat sepertiga malam yang terakhir tuh. Sudah mulai mereka ya? Iya. Jadi rutin ya? Dia bilang dia tuh pagi-pagi tuh bangun lebih dulu. Kita balap-balapan bangunnya duluan. Gitu ya, seru juga jadinya ya. Jadi semangat gitu Pak. Jadi dia duluan gitu. Ya aku udah duluan gitu kan. Jadi dia duluan gitu, balap-balapan. Ya kalau ada sih adiknya yang kecil susah gitu, tapi kita selalu konsisten gitu. Jadi supaya adik-adik juga nyontoh terus kayak gitu. Seandainya nih Mbak Dian, waktu diputar ulang, apa yang Mbak Dian lakukan berbeda? Waktu diputar ulang ya, apa ya? Ya kalau Dian sih, Dian kan suka ngobrol ya gitu. Dian tuh pengen banget bisa bahasa asing. Oh gitu. Iya, maksudnya kalau English kan udah ibaratnya udah common lah ya gitu. Dan tuh pengen banget bisa bahasa Jepang, bahasa Mandarin, pokoknya bahasa-bahasa. Iya. Jadi nah itu sekarang Dian terapin tuh ke anak-anak kan, mereka gitu. Kan banyak. Kamu belajar Mandarin, kamu Jerman, kamu ini. Jadi kalian tuh bisa pada bisa bahasa asing. Kebetulan mereka kan banyak nih kakak beradik. Kalian belajar gitu, karena dia selalu bilang karena bahasa itu adalah jendela dunia gitu. Kalian bisa kemana aja gitu. Yang penting kalian pinter bahasa. Jadi dari sekarang ada anak Dian yang bisa bahasa Mandarin kan, ngobrol-ngobrol gitu. Ya? Tapi baru-baru kayak ngobrol perkenalan gitu. Cuman Dian bilang terusin aja kayak gitu. Kayak bagus gitu. Ya Dian pengen banget sih bisa bahasa asing sih. Supaya bisa keliling dunia kayak gitu. Memang bisa cita-citanya dulu apa? Boleh tahu? Cita-citanya tuh dulu pengen jadi pramugari. Nggak jauh beda lah sekarang antara orang ke tujuan kan. Iya benar. Dengan selamat. Cuman dia gitu. di udara, kalau dia di darat. Di darat. Iya, gitu. Jadi kalau waktu diputar ulang bukan mau mengubah takdir atau ingin menyesali, tapi justru menerapkannya ke anak-anak ya. Iya. Supaya anak-anak bisa bisa bahasa melakukan asing. Yang dulu pengen dilakukan gitu ya. Bahasa asing karena penting buat mereka kan. Jadi mereka bisa ngobrol dengan orang, berani kayak gitu. Dari ngobrol-ngobrol itu jadi bisnis atau mereka mungkin jadi banyak manfaatnya lah gitu. Iya. Kita tuh banyak baik sama orang tuh banyak manfaatnya. Itu merupakan rezeki juga itu. Gitu. Iya. Luar biasa nih obrolannya ya. Banyak sekali insight yang kita bisa dapat. Tapi terakhir saya ingin Mbak Dian menyampaikan nih ke teman-teman di rumah, viewer kita yang mungkin single mom juga, single parent juga. Yang mungkin ada dalam kondisi terpuruk, ada juga mungkin ada yang tidak tahu mau gimana, atau ada yang setegar Mbak Dian gitu. Kita nggak tahu nih kondisinya seperti apa. Kalau ingin menyampaikan ke mereka supaya mungkin bisa meneruskan hidup, bukan hanya bertahan, tapi memang bisa bernilai, bahkan punya anak yang soleh-soleha. Luar biasa. Apa yang disampaikan ke viewer kita? Aduh, apa ya ini ya buat semua orang tua ya, parents, siapapun ya terus semangat, sabar ya, sabar tuh harus punya modal sabar gitu. Kita tuh dalam melakukan apapun ya sabar gitu, jangan cepet marah-marah, ya sabar gitu. Terus banyak juga bersyukur, terus
bersyukur ya, kayak mau kerjanya jadi cuman dagang-dagang atau nggak punya modal sama sekali, ya bersyukur aja gitu. Karena di atas langit tuh ada langit gitu. Kadang-kadang kita ngerasa diri kita nih paling sulit, tapi ternyata ada lagi yang lebih sulit dari kita gitu loh. Jadi banyakin bersyukur deh gitu, jangan banyak ngeluh gitu. Karena kalau kita banyak bersyukur tuh pasti nikmatnya itu akan bertambah gitu loh. Itu yang dia rasain gitu. Bersyukur aja gitu. Bersyukur di posisi yang sekarang gitu, bisa mengasuh anak-anak, bisa mencari rezeki gitu kan. Apapun pekerjaannya jangan gengsi, jangan ngerasa rendah diri, jangan ngerasa bahwa kita kok kerja mulu ya, kapan kayanya ya. Banyakin bersyukur. Jadi ibu happy lah gitu, atau jadi orang yang happy aja gitu. Jangan ngerasa bahwa ini semua tuh beban gitu. Enjoy life gitu sih. Happy working, enjoy life gitu. Juga banyak ini ya, berbagi gitu ya. Dia selalu ngajarin kan anak selalu berbagi gitu ya. Semoga ibu-ibu di sana yang dalam kesulitan ya, mulailah kita sisihkan gitu ya untuk kita bisa berbagi kepada orang lain. Karena kalau kita lagi susah itu ya, kadang tuh kita boro-boro buat berbagi ke orang lain. Buat ke diri sendiri aja tuh ngerasa bahwa halah gue aja gak megang duit gitu. Boro-boro buat makan aja susah. Tapi itu akan merubah hidup loh kalau kita itu banyak berbagi kepada orang-orang gitu. Kalau berbagi dalam keadaan udah kaya sih itu hal biasa ya gitu. Tapi dalam keadaan sulit, kita mau berbagi, kita sharing, kita banyak berbuat baik, itu impactnya banyak banget, bagus banyak. Banyak berbagi ya, bermanfaat lah buat orang lain ya. Juga kita harus kind ya gitu, harus baik sama orang-orang gitu, banyakin temen gitu. Ya dijaga lisannya, perbuatannya supaya kita nih tidak menyakiti orang lain gitu ya. Jadi banyak temennya, jadi bisa berbagi kepada siapapun gitu ya, bermanfaat. Dan yang pasti sih kalau buat Dian itu jadi orang itu jangan jangan banyak mengeluh gitu. Jalanin aja gitu. Di apa aja gitu, jangan ngelihatnya tuh ke atas terus lihatnya ya udah punyanya uang cuma 10.000 atau nggak punya uang, banyak kok caranya, asal ada kemauan itu pasti ada jalan gitu. Masalahnya orang kebanyakan mikirnya tuh tapi nggak mau ngerjain yang ada di depan mata gitu. Kalau memang nggak ada modal, banyak kok sekarang bisnis yang nggak perlu pakai modal gitu, asal ada kemauan aja gitu. Kalau misalnya kita jadi sales gitu ya, kita kan semua pekerjaan tuh pasti membutuhkan sales gitu ya, penjualan. Nah kalau ketika kita ditolak atau kita misalnya banyak yang itu jangan pernah patah semangat, jangan jatuh langsung mental. Hari itu Dian sering kok bawa es kelapa atau bawa dagangan Dian, Dian gak malu bawa ke kalangan teman-teman Dian gitu ya. Kadang gak ada yang mau beli, ya gak apa-apa, kalau gak ada yang beli langsung aja buat anak-anak atau disodakohin. Jadi hatinya harus besar gitu. Jadi positif aja, insya Allah kalau kita tekun pasti insya Allah banyak pembelinya. Maksudnya semua itu gak ada yang langsung laku, misalnya langsung banyak followernya, itu gak ada. Semua itu berproses, gak ada orang langsung ujuk-ujuk dagang langsung rame, itu gak ada. Jadi banyak lah, pekerjaan juga sama kayak gitu. Ada yang kerja tuh dari bawah gitu ya, kapan ya ini gue kayanya gitu. Ya semua itu ada proses gitu, jadi nikmati prosesmu, banyak sabar, banyak bersyukur, dan jangan lupa be kind ya, terus baik dan banyak berbagi kepada sesama. Gitu ya, luar biasa. Thank you. Mbak Dian, belum kepikiran cari sosok pengganti buat anak-anak. Ini nih pertanyaan di akhir nih selalu gitu, Mbak Dian kapan nikah gitu, kapan ini gitu. Iya sih, ya wajar sih Pak pertanyaan ini, karena kan ya it's hard ya gitu. Banyak anak gitu kan. Tapi Dian sih selalu bersyukur ya dititipin anak-anak ini gitu, dan gak pernah sedikit pun ya Dian tuh merasa bahwa aduh gimana ya gue kasih makannya, aduh gimana, nggak ada. Karena Dian yakin orang bikin proyek tuh udah pasti ada budget.
Gak mungkin gak ada budgetnya. Ini pasti anak-anak udah bawa budgetnya masing-masing. Setiap gitu. anak ada jalur rezekinya. Ada rezekinya. Jadi I never worry gitu ya kalau untuk masalah itu. Ya kalau misalnya untuk pendamping itu, kalau misalnya dia tujuannya apa nih gitu. Dia tujuannya suka doang sama Dian atau dia mau parenting gitu. Mau sama-sama jadi parent. Kalau dia mau sama-sama jadi parent, kemudian dia mau ibaratnya ini kan estafet ya gitu. Dari yang gak ada dedinya, terus tiba-tiba ya dia harus menjadi sosok pengganti ayah yang mau menjadi benar-benar the real parent gitu loh. Ngurusin anak-anak, terus ya jadi inilah being parent lah gitu. Nah mungkin dia akan pertimbangkan gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya suka-sukaan aja, atau mungkin dia gini, lo mau nggak? Gue kan, saya mau nge-provide Dian gitu. Terus misalnya dia udah berkeluarga, nih ya Dian sih berpikir lagi gitu ya, karena kan pernikahan itu kan bukan cuman karena dinikahin aja gitu, tapi kan lebih ke tanggung jawab kepada anak-anak. Bagaimana nih? Ada nggak yang bisa dicontoh gitu? Jangan cuman ibaratnya cuman menikahi aja gitu, tapi harus menjadi contoh untuk anak-anak gitu. Karena kan kita ini kan pendidik gitu ya, mendidik gitu kan, menjadikan generus-generus yang baik gitu. Ya, itu kan diawal dengan orang tua gitu, dari rumah gitu. Jadi ya itu sih, kalau Dian kalau misalnya emang ada yang mau dengan Dian ya udah pasti buy one get seven. Udah harus menikahi semuanya. Iya gitu semuanya ya, harus punya konsep juga gitu. Dia konsepnya apa nih gitu? Cuman nikah aja, ayo hidup bareng yang penting itu nggak bisa gitu. Harus jelas gitu. Bagaimana dia sisi parenting, bagaimana dia mau bersama-sama. Terus kan namanya kita dalam berumah tangga itu kan kadang-kadang anak nangis, ribut, ada aja Pak gitu kan. Namanya anak-anak itu kan, apalagi 7 itu kan karakternya beda-beda. Pasti, betul. Jadi bagaimana dia ketika anak-anak hektik kayak gitu-gitu, apakah dia emosional, apakah dia sabar terus gak ngapa-ngapain, ya itu kan harus dia lihat dulu gitu. Gimana nih gitu, jangan sampai salah lah gitu. Ya. Gitu Oke, siap. Jadi yang terakhir nih pertanyaan saya nih. Sekarang kan jadi pengemudi di perusahaan taksi tersebut ya. Udah enjoy lah seperti keluarga dengan sesama karyawan atau mitra dan sebagainya. Seandainya ditawarin, Mbak Dian, ada posisi di kantoran nih di perusahaan tersebut, kan tidak pindah perusahaan. Mau atau tetap memilih jadi driver pengemudi karena mobilitasnya tinggi tadi, bisa disambil yang lain? Dian sih bukan masalah mau gak mau sih. Pokoknya buat Dian itu yang penting waktu-waktu Dian untuk masalah parenting penting ya. Itu adalah konsen buat Dian. Okay. Mau kerjaan apapun sebenarnya Dian oke aja gitu ya. Yang penting halal, yang pertama. Kedua, yang penting Dian bisa, waktunya tuh bisa Dian atur gitu ya. Sebab kan masa anak-anak itu tidak akan terulang ya. Kita cari uang terus gitu anak-anak gitu kan. Makanya Dian itu kan ada market days, terus ada kayak parenting time yang pampering mereka di weekend, mereka olahraga. Harus ada waktu buat mereka juga itu. ya pasti ya. Kalau misalnya ditawarin tapi Dian jadi nggak punya waktu untuk anak-anak, ya say sorry, nggak bisa gitu. Karena ya kita kan kerja untuk anak-anak gitu ya. Jadi jangan sampai masa anak-anak ini hilang gitu. Oke, luar biasa. Mau tahu lebih banyak mengenai keseharian Sri Kandi Bluebird dengan keluarganya, dengan anaknya, bagaimana keseruannya, jangan lupa follow IG-nya ya. Udah hampir 50.000 ya. Iya, bahkan insya Allah membludak lagi setelah podcast ini. Amin. Endorse-nya lebih banyak, amin. Amin. Rezeki Mbak Dian dan juga anak-anak tentunya. Oke, terima kasih Mbak Dian atas kesempatan berbaginya. Sampai jumpa di segmen lainnya.